Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu mengenai akikah. Kata akikah berasal dari bahasa Arab yang artinya ialah mengkurbankan hewan. Menurut syariat Islam, atau menyembelih kambing sebagai perwujudan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas bayi yang baru dilahirkan. Sedangkan menurut bahasa, arti dari akikah adalah memotong atau memisahkan. Ada beberapa pengertian akikah secara istilah dan menurut pendapat ulama. Yang pertama yaitu menurut jumhur ulama. Akikah diartikan sebagai menyembelih hewan yang dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran seorang anak laki-laki maupun perempuan. Menurut pendapat kedua yaitu Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husnaini. Akikah ialah nama dari sesuatu yang disembelihkan pada saat hari ke-7, yaitu hari ketika mencukur rambut kepalanya yang kemudian disebut akikah, dan juga dengan menyebut sesuatu yang mempunyai kaitan dengan nama tersebut. Selanjutnya yaitu hukum akikah. Ulama berbeda pendapat tentang status hukum akikah. Menurut Daud Az-Zahiri dan pengikutnya, akikah hukumnya wajib. Sedangkan menurut jumhur ulama, hukum akikah adalah sunnah. Menurut Abu Bakar Zabil Al-Zazairi dalam bukunya Minhajul Muslim mengatakan bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkad bagi yang mampu melaksanakannya, yaitu bagi orang tua anak yang dilahirkan. Selanjutnya yaitu hewan yang boleh dipergunakan untuk akikah. Mayoritas ulama sepakat bahwa yang diperbolehkan untuk akikah seperti unta, sapi, dan kambing. Namun demikian, para ulama saling berselisih pendapat mengenai hewan mana yang lebih utama untuk akikah. Imam Rasjidi dalam buku Panduan Kehamilan Muslimah menjabarkan mengenai perbedaan pendapat ulama mengenai keutamaan 3 hewan tersebut. Imam Malik berpendapat, hewan yang lebih utama untuk akikah adalah domba, karena dagingnya lebih bagus dan lebih lezat. Setelah itu, kedudukan keutamaannya adalah sapi, kemudian unta. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, di antara 3 hewan itu yang lebih utama untuk akikah adalah unta, sapi, dan terakhir adalah kambing. Dari perbedaan pendapat itu, dapat dikompromikan bahwa jenis hewan yang disembelih disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang yang hendak berakikah. Asalkan syarat-syarat hewan akikah tersebut terpenuhi, antara lain itu tidak juling, tidak pincang, tidak berpenyakit, tidak gila, tidak kurus, tidak pecah tanduknya, tidak berkudis, dan hewan tidak terpotong telinga dan pahanya. Karena akikah itu merupakan salah satu bentuk ibadah yang ditekankan, sehingga hewan yang disembelih harus memilih kriteria yang bagus. Selanjutnya yaitu dalil-dalil dasar melakukan akikah. Terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang sunahnya melaksanakan akikah bagi anak yang baru lahir. Yang pertama itu dari Samurah bin Jundab. Rasulullah SAW bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ke-7-nya disembelih hewan atau kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Hadis Syahih riwayat Abu Daud At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi. Dari Salman bin Amir Ad-Dahabi, Rasulullah SAW bersabda, akikah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya dari Fatimah binti Muhammad, ketika melahirkan Hasan, Rasulullah SAW bersabda, cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak kepada orang miskin seberat timbangan rambutnya. Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan Al-Baihaqi. Selanjutnya yaitu dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, bayi laki-laki diakikahi dengan 2 kambing yang sama dan bayi perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu dari Amr bin Syu'aib. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang ingin menyembelih kambing karena kelahiran bayi, maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki 2 kambing yang sama dan untuk perempuan 1 kambing. Hadis riwayat Abu Daud An-Nasa'i. Selanjutnya yaitu tata cara akikah dalam Islam. Yang pertama, waktu yang dianjurkan untuk melaksanakan akikah. Rasulullah bersabda, semua anak bayi tergadaikan dengan akikahnya yang pada hari ke-7-nya disembelih hewan atau kambing, diberi nama dan dicukur rambutnya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW,
Maka para ulama menyepakati bahwa waktu pelaksanaan akikah yang paling baik adalah pada hari ke-7 semenjak hari kelahiran. Namun, jika berhalangan karena sesuatu dan hal lain, akikah dapat dilaksanakan pada hari ke-14 atau hari ke-21. Namun jika seorang tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, maka kewajiban melaksanakan akikah pun gugur. Karena apabila memang benar-benar tidak mampu, seorang muslim diperbolehkan untuk meninggalkan atau tidak melakukan akikah. Yang kedua yaitu syarat-syarat dalam memilih hewan untuk akikah. Tata cara akikah dalam menganjurkan hewan kurban atau akikah untuk disembelih. Hewan dengan kriteria yang serupa dengan hewan kurban seperti kambing dan domba. Yang sehat adalah yang sebaiknya dipilih untuk prosesi akikah. Umur dari hewan ternak ini. Selanjutnya yaitu tujuan akikah. Tujuan akikah untuk menyembelih hewan saat kelahiran anak. Sebagai bagian dari fikih ibadah, akikah mengandung banyak hikmah. Menurut Syekh Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab Tabiatul Aulad fil Islam, akikah memiliki beberapa hikmah. Pertama, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa taala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam. Kedua, dalam akikah mengandung unsur perlindungan dari setan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu. Dan ini sesuai dengan makna hadis yang artinya setiap anak itu tergadai dengan akikahnya, sehingga anak yang telah ditunaikan akikah insya Allah lebih terlindung dari gangguan setan yang sering mengganggu anak-anak. Hal inilah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa lepasnya dia dari setan tergadai oleh akikahnya. Yang ketiga yaitu akikah merupakan tebusan bagi anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari akhir. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, dia tergadai dari memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya dengan akikahnya. Yang keempat, merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya sang anak. Kelima, akikah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syariat Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Yang keenam, akikah dapat memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat. Yang ketujuh, merupakan sarana untuk merealisasikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan menghapuskan gejala kemiskinan di dalam masyarakat. Misalnya dengan adanya daging yang dikirim pada fakir miskin. Selanjutnya yaitu manfaat akikah. Akikah membantu dalam menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa kelahiran seorang anak. Karena nantinya anak tersebut diharapkan dapat menjadi penerus yang soleh dan soleha bagi keluarganya. Melaksanakan akikah berarti meneladani dan mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW.